Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa dalam pelajaran IPA untuk yang kedua kalinya, untuk live di Rapih TV Kebumen dan NFM Kebumen. Dalam kesempatan ini, dalam pembelajaran IPA akan dibahas materi kelas 8, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Dan insya Allah kalian akan bertemu dengan ibu guru yang cantik dari SMP Negeri Kebumen, yaitu Ibu Tri Nurhayati SPD. Untuk itu ikuti, persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran pada saat ini. Untuk itu kami serahkan pada Ibu Tri Nurhayati. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari ini dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Tri Nurhayati. Kebetulan Ibu mengajar di SMP Negeri 3. Bagaimana kabar kalian yang di rumah? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetaplah belajar, tetaplah berprestasi, walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oke. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi yang kedua. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang gerak benda. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Apa saja yang akan kita bahas dari materi tersebut? Yaitu yang pertama adalah konsep gaya sendiri, kemudian hukum Newton yang terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tapi sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan buku cetaknya yang kalian dapatkan dari sekolah. Ya, kita buka antara halaman 10 sampai halaman 20. Oke, kita mulai saja dan tolong perhatikan dengan baik. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang gaya dulu. Mungkin dari kalian sudah pernah melakukan, misalkan mengambil plastisin, kemudian plastisin itu kalian pegang, kalian tekan, dan ternyata berubah bentuknya. Kemudian plastisin itu kalian lemparkan ke atas, atau plastisin itu kalian buang. Nah, untuk mengubah plastisin tadi bentuknya, kemudian untuk melempar ataupun membuang plastisin tersebut, itu dibutuhkan gaya. Jadi, yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang dapat mengubah bentuk dari sebuah benda, juga bisa mengubah arah dan bisa juga menyebabkan kecepatan pada benda. Kemudian gaya sendiri itu bisa dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu seperti apa? Gaya sentuh Ibu contohkan adalah gaya pada otot kita. Ketika kalian ingin mendorong sebuah benda, maka diperlukan kerjasama antara otot pada tangan kita dan tulang kita. Misalkan kita dorong meja ke arah utara. Ya. Ketika meja itu kita dorong, maka meja akan berubah posisinya, dan pada bagian kaki meja yang melekat dengan lantai itu akan terjadi sebuah gaya gesek. Gaya gesek arahnya berlawanan. Jadi ketika kalian mendorong meja ke arah utara, maka gaya geseknya ke arah selatan. Itu tadi adalah contoh dari gaya sentuh. Lanjutnya, yaitu gaya tak sentuh.
Contohnya apa dari gaya tak sentuh? Contoh gaya tak sentuh adalah ketika sebuah magnet didekatkan dengan sebuah paku. Didekatkan ya. Ternyata paku tertarik dan menempel pada magnet. Kenapa bisa seperti itu? Karena paku tersebut mendapatkan gaya tarik dari kutub magnet. Nah, itu tadi adalah gaya. Gaya di sini nanti akan kita bahas lagi di dalam hukum Newton. Hukum Newton ya. Kita sekarang lanjut ke hukum Newton. Bagaimana untuk penjelasan tadi untuk gaya bisa diterima? Oke, kita lanjut lagi ke hukum Newton. Hukum Newton itu ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Kita mulai saja untuk hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan tentang sifat inersi dari sebuah benda. Jadi, benda yang tidak mengalami gaya resultan atau sigma F-nya adalah 0, itu dia akan tetap diam atau dia tetap akan bergerak lurus beraturan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini, ada selembar kertas diletakkan di atas meja. Di atas kertas tersebut itu diletakkan juga sebuah benda. Kemudian kertas yang di atasnya ada sebuah benda, kamu tarik secara perlahan. Nah, tarik dengan arah horizontal. Ternyata apa yang terjadi? Benda yang ada di atas kertas itu ikut juga bergerak. Tetapi ketika kertas tersebut kemudian di atasnya ada sebuah benda dan kemudian oleh kalian tarik dengan arah horizontal dan satu hentakan cepat. Tarik saja. Sep. Nah, apa yang terjadi? Ternyata benda tetap tertinggal di atas meja. Artinya, benda tersebut tidak ikut bergerak mengikuti kertas yang kita tarik. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan adalah contoh dari hukum 1 Newton. Jadi, di hukum 1 Newton kita membahas tentang benda itu memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaannya. Inilah yang disebut dengan inersia atau kelembaman atau kemalasan. Kalau benda itu awal muasalnya diam, ketika dia diberikan gaya, maka dia ingin tetap kondisinya diam. Atau kalau benda itu dalam posisi bergerak, kemudian dikenakan gaya supaya diam, ternyata benda itu tetap ingin bergerak. Contohnya apa? Kalau yang bergerak, contohnya mungkin kalian pernah juga mengalami ini yang naik kendaraan, naik kol misalkan ya, atau naik mobil. Ketika kita berada di dalam mobil atau di dalam kendaraan umum kol, dan kol itu melaju atau bergerak, bagi orang yang ada di luar kendaraan, kita dianggap juga bergerak. Walaupun yang bergerak sebenarnya adalah kolnya atau mobilnya. Nah, suatu saat mobil tersebut atau kol tersebut
berhenti, direm, dikenakan gaya supaya berhenti. Yang terjadi apa? Ternyata yang terjadi penumpang atau kita yang ada di dalam mobil terdorong ke depan. Itu menandakan bahwa kita berusaha untuk tetap bergerak walaupun kita mendapatkan gaya supaya diam. Itulah tadi apa yang Ibu sampaikan untuk hukum 1 Newton. Bisa dicermati untuk hukum 1 Newtonnya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke hukum 2 Newton. Nah, di hukum 2 Newton ini ada percobaan. Ya, ada percobaan di mana ada kereta yang terhubung dengan tali. Tali tersebut melewati katrol dan kemudian diikat pada sebuah beban. Karena bebannya ada dalam posisi di bawah, maka nanti beban akan jatuh atau tertarik turun ke bawah sehingga menimbulkan sebuah gaya. Jadi beban di sini kita anggap sebagai sebuah gaya. Sedangkan kereta itu kita anggap sebagai massa. Pada percobaan yang pertama, beban 1 dihubungkan melalui katrol, digantung ya, melalui katrol, kemudian terhubung dengan sebuah kereta. Yang terjadi adalah beban tersebut yang menggantung itu akan turun ke bawah. Berarti dia memberikan gaya. Karena dia memberikan gaya, maka kereta yang terhubung akan bergerak tertarik menuju ke katrol. Gerakannya bolehlah kita katakan misalkan cepat. Terus percobaan yang kedua kita ubah dari percobaan pertama, yaitu bebannya yang tadinya 1 kita tambah menjadi 2. Berarti gaya di sini bertambah menjadi 2 kali dari sebelumnya. Sedangkan masanya tetap kita gunakan sebuah kereta yang sama dengan percobaan pertama. Yang terjadi adalah karena beban lebih besar, berarti gayanya juga lebih besar yang digantungkan di katrol, maka gerakan beban turun ke bawah menjadi lebih cepat atau gayanya menjadi lebih besar. Akibatnya kereta dalam bergerak menuju ke katrol juga menjadi lebih cepat percepatannya. Nah, percobaan yang ketiga sama dengan percobaan yang pertama, hanya sekarang bebannya sama dengan percobaan pertama, yaitu hanya 1. Berarti gayanya hanya 1. Terus berikutnya kereta. Pada percobaan pertama hanya sebuah kereta. Sekarang keretanya diberi tambahan beban. Berarti pada percobaan ketiga ini gayanya sama dengan percobaan pertama, yaitu hanya sebuah beban. Sedangkan masanya, yaitu kereta, kita ubah dengan ditambahkan. Berarti masanya lebih besar daripada percobaan yang pertama. Kira-kira menurut kalian bagaimana ya percepatan kereta menuju ke katrol itu lebih cepat
daripada percobaan pertama atau lebih lambat? Ya, untuk percobaan yang ketiga itu dikatakan bahwa gerakan percepatan benda bergerak menuju ke katrol jauh lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena keretanya ditambahi beban, berarti masanya jauh lebih besar daripada percobaan pertama. Sehingga bisa kita simpulkan, jika percobaan pertama kamu katakan percepatan kereta menuju ke katrol boleh kamu katakan cepat, maka percobaan yang kedua bebannya ditambahkan 2 kali, berarti gayanya diperbesar 2 kali, maka percepatan kereta menuju ke katrol jauh lebih cepat dibandingkan percobaan pertama. Sedangkan yang ketiga, di sini yang diubah adalah keretanya. Gayanya tetap 1, tetapi keretanya ditambahkan masanya. Berarti di sini pada percobaan ketiga percepatan keretanya menjadi lebih lambat. Atau boleh disimpulkan percobaan pertama cepat untuk percepatannya, percobaan yang kedua lebih cepat, dan percobaan yang ketiga lebih lambat dari percobaan yang pertama. Berarti ada beberapa yang terlibat dalam hukum 2 Newton, yaitu yang pertama adanya gaya, kemudian adanya massa, dan bisa menghasilkan sebuah percepatan. Ya. Dan percepatan gerak dari sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Tetapi percepatan akan berbanding terbalik dengan besarnya massa. Atau kalau kita buatkan rumus, maka A sama dengan sigma F per M. A adalah percepatan, sigma F adalah total gaya yang bekerja, dan M adalah besarnya massa. Sehingga ketika kalian berjalan ke supermarket mengikuti ibu kalian, kemudian kalian mengambil troli untuk didorong, ketika troli itu dalam kondisi kosong, kalian mengeluarkan sebuah gaya, maka percepatan gerak dari troli menjadi lebih cepat. Tetapi ketika trolinya sudah berisi benda atau barang belanjaan, maka ketika kalian mengeluarkan gaya untuk mendorong troli tersebut, percepatannya menjadi lebih lambat. Kenapa? Ya, karena massanya bertambah. Gitu. Ya. Baik, itu tadi adalah hukum 2 Newton. Terus selanjutnya masih ada lagi, yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu yang mengatakan ketika benda A mengerjakan sebuah gaya kepada benda B, ternyata benda B itu akan memberikan gaya yang besarnya sama ke benda A. Kita katakan gaya dari benda A adalah F aksi, ya. Sedangkan gaya dari benda B adalah F reaksi. Tetapi arahnya mereka berlawanan, sedangkan besarnya sama. Atau kalau kita tulis dalam sebuah rumus, yaitu F aksi
sama dengan F reaksi, tapi arahnya berlawanan. Untuk contohnya bagaimana untuk hukum 3 Newton? Untuk contoh dari hukum 3 Newton adalah misalkan kalian kelihatannya sudah pernah diajarkan pelajaran berenang ya. Itu ketika pelajaran berenang itu kalian akan mengayunkan tangan, kemudian tangan tersebut dilempar ke belakang. Nah, ketika kalian melemparkan tangan ke belakang seperti ini, berarti kalian memberikan gaya arahnya ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata badan kalian menjadi terdorong ke depan. Semakin besar gaya yang kalian berikan untuk mengayun ke belakang, maka gaya dorongan ke depan juga semakin besar. Tuh. Bisa juga terjadi pada kejadian misalkan ketika kalian memukul tembok. Wah, tembok dipukul ya. Ketika kalian memukul tembok, pukul, terus berarti kita memberikan gaya ke tembok. Yang dirasakan apa? Tangannya sakit. Semakin kuat kita memukul tembok, maka tangannya semakin sakit. Berarti ketika kita memberikan gaya ke tembok, itu kita katakan F aksi, ternyata si tembok memberikan gaya ke tangan kita, itu dikatakan F reaksi. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang menerapkan prinsip dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Bagaimana tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada hari ini? Ibu akan sedikit mengulas atau menyimpulkan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu yang pertama tentang gaya, di mana gaya itu bisa berupa tarikan, dorongan, dan ternyata itu bisa mengubah bentuk dari sebuah benda, bisa membuat timbulnya sebuah kecepatan pada benda, dan bisa mengubah arahnya. Kemudian pada hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa setiap benda itu mempunyai kecenderungan atau mempunyai sifat untuk mempertahankan kondisinya, mempertahankan posisinya. Kalau dia tadinya diam, maka ketika dia mendapatkan gaya, dia berusaha untuk tetap diam. Atau ketika dia dalam posisi bergerak, kemudian mendapatkan gaya supaya dia diam, dia ternyata tetap bergerak. Sehingga hukum 1 Newton itu dikatakan total gaya atau sigma F-nya adalah 0. Nah, prinsip dari hukum 1 Newton itu diterapkan dalam salah satunya pembuatan sabuk pengaman dalam kendaraan bermobil, ya, supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih fatal. Sedangkan untuk hukum 2 Newton, itu mengatakan bahwa percepatan dengan besarnya gaya berbanding lurus dan percepatan berbanding terbalik dengan besarnya massa. Sehingga para atletik lari itu akan lebih bagus lagi jika dia mempunyai massa tubuh yang kecil tetapi mempunyai gaya yang besar. Terus untuk hukum 3 Newton, yang mengatakan bahwa gaya aksi itu sama dengan besarnya gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Dan prinsip ini diterapkan salah satunya dalam peluncuran roket.
sehingga roket bisa terbang ke atas. Bagaimana penjelasan yang tadi Ibu sampaikan? Apa masih ada yang membingungkan? Ya, di buku cetak kalian itu ada latihan yang bisa kalian kerjakan, yaitu ada 10 latihan. Ya, ada 10 latihan. Latihan yang pertama itu ada sebuah peristiwa di mana ada 2 ekor kijang. 2 ekor kijang itu saling beradu dengan kekuatan, dan ternyata mereka terpental akibat saling mendorong satu sama lainnya. Menurut kalian ini termasuk hukum 1 Newton, 2 Newton, atau 3 Newton? Dan pasti ada alasannya. Ya, sudah jelas? Ya, untuk latihan yang pertama, 2 ekor kijang saling beradu, ya, dengan kekuatan mereka. Akibatnya terjadi dorong satu sama lain dan keduanya terpental. Berarti ada gaya, dan akhirnya mereka terpental. Ada 2 gaya dan arahnya berlawanan. Itu adalah hukum 3 Newton. Alasannya ada F aksi dari sebuah kijang dan ada F reaksi dari kijang yang lain, dan mereka terlempar. Arahnya mereka berlawanan. Sekarang untuk yang kedua, latihan yang kedua. Ada 2 ekor badak jantan yang mempunyai massa sama, dan mereka melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama. Akibatnya tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Ada 2 ekor badak saling beradu untuk memperebutkan kekuasaan. Karena mereka mempunyai kekuatan yang sama satu dengan lain, dan akhirnya mereka hanya diam di situ. Tidak ada yang bergeser satupun. Nah, menurut kalian itu hukum 1 Newton, 2 Newton, atau 3 Newton? Dan pasti ada alasannya. Ya, yang nomor 2 ini adalah hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1 Newton? Karena gaya yang bekerja ternyata dianggap 0. Dibuktikan dengan tidak ada satu badak pun yang bergeser. Mereka tetap diam di tempatnya. Bisa diterima penjelasannya? Oke. Lanjut lagi hukum 1 Newton atau 2 Newton atau 3 Newton untuk soal nomor 3. Apa soal yang nomor 3? Seekor anak badak, badak lagi ya. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Ternyata anak badak tersebut terpental ke belakang karena dia mencoba mendorong induknya dengan kuat. Ya,
ada anak badak, kemudian dia bermain-main dengan induknya, dan ternyata dia berusaha mendorong induknya. Tapi akibatnya anak badak tersebut terdorong ke belakang. Coba menurut kalian itu masuk hukum 1 Newton, 2 Newton, atau 3 Newton? Dan tentu ada alasannya. Ya, itu adalah hukum berapa? 3 Newton. Ya, ada anak badak yang mendorong induknya, berarti dia memberikan gaya, memberikan aksi. Tapi kemudian dia terlempar karena dia mendapatkan gaya lempar, yaitu gaya reaksi dari apa yang tadi induknya. Jadi ketika dia memberikan gaya aksi ke induknya dan ternyata ada gaya reaksi, akibatnya si anak terlempar atau terdorong ke belakang. Itu alasan dari kenapa soal nomor 3 adalah termasuk hukum 3 Newton. Ternyata masih ada 7 soal, ya. Kalian bisa lanjutkan, kalian bisa buka pada buku cetak. Silakan, dari 7 soal itu kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman materi yang tadi Ibu sampaikan, juga dengan kalian membaca materi yang ada dalam buku cetak. Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa kalian sampaikan ke Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing. Kiranya pembelajaran hari ini hanya sampai saat ini saja karena kita keterbatasan waktu. Sebelum Bu Guru akhiri, jangan lupa walaupun tetap di rumah, selalulah jaga kesehatan, kemudian selalu belajar dan tetaplah berprestasi walaupun dalam kondisi pandemi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.